5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi. Hari ini saya akan mewawancarai seorang guru senior. Beliau bernama Ibu Lismiati. Beliau bekerja di SD Negeri Surabayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Kami akan berbincang-bincang terkait dengan pelayanan publik. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ani. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Terkait tugas Latsar Agenda 2, di sini saya diminta untuk mewawancarai pejabat publik dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar CPNS. Ya, insya Allah nanti saya berikan contoh-contoh dari menerapkan implementasi nilai-nilai dasar CPNS Bu Ani. Ya. Nilai-nilai dasar PNS itu kan ada 5: akuntabilitas, nasionalis, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, atau biasa dikenal dengan aneka. Kemudian, bagaimana penerapan nilai-nilai dasar CPNS dalam kegiatan Ibu sebagai guru? Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai aneka? Sudah insya Allah Bu Ani. Bolehkah saya diberikan contoh tentang penerapannya? Ya boleh, insya Allah saya berikan contoh masing-masing dari implementasi nilai-nilai dasar CPNS. Tadi ada 5. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas itu artinya tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kita sebagai PNS harus disiplin. Yang pertama, disiplin waktu. Contohnya, waktu kita berangkat dan pulang harus sesuai waktu atau tepat waktu. Yang kedua, disiplin berpakaian. PNS harus berpakaian sesuai dengan aturan yang ditentukan. Dan yang ketiga, disiplin administrasi. Semua administrasi harus dikerjakan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, sampai dengan tindak lanjut. Contoh nasionalis, bahwa PNS itu dalam hubungannya sesama manusia harus yang baik, tidak boleh pandang bulu, tidak boleh egois atau menang sendiri. Apabila manusia itu sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Misalnya dalam hal tolong-menolong, bantu-membantu. Apabila ada teman yang sakit harus kita tengok atau kita jenguk, dan lain-lain. Yang ketiga, contoh etika. PNS itu harus punya sikap yang sopan, baik itu sopan dalam pembicaraan, sopan dalam berpakaian, sopan dalam mengerjakan tugas sesuai norma yang berlaku, sehingga bisa eksis di lingkungan masyarakat. Contohnya, misalkan guru kesulitan dalam mengerjakan administrasi kelas, bisa konsultasi sama kepala sekolah dengan yang sopan. Misal, menanyakan kapan waktu luangnya, menggunakan bahasa yang santun, dan lain-lain. Yang keempat, contoh dari komitmen mutu, bahwa PNS itu untuk meningkatkan mutu pendidikan bisa lewat bintek, bisa lewat workshop, bisa lewat seminar, sehingga kita bisa meningkatkan mutu atau kualitas pengetahuan dan pendidikan yang kita miliki, sehingga akan ada inovasi pembelajaran dalam KBM. Contoh yang kelima, anti korupsi. Kita sebagai bendara BOS harus jujur dalam mengelola keuangan sekolah, mulai dari perencanaan,
sampai dengan realisasi dan tanggung jawab terhadap laporan yang dibuat. Adakah hambatan yang dijumpai Ibu dalam mengimplementasikan aneka? Ya, hambatannya ada Bu Ani. Contohnya begini Bu, hasil saya mengikuti BINTEK itu akan diterapkan di sekolah. Kadang-kadang sarana dan prasarana di sekolah itu kurang mendukung. Contohnya, kemarin saya mengikuti BINTEK matematika. Akan saya terapkan di sekolah, ternyata medianya tidak ada. Apakah ada tantangan yang Ibu hadapi dalam mengimplementasikan aneka? Ya, tantangannya juga ada Bu Ani. Contohnya begini Bu Ani tantangannya. Kita sebagai bendara BOS akan mengerjakan SPJ BOS. Ternyata waktunya bersamaan dengan pembuatan nilai rapor. Maka tanggung jawab dan kesabarannya kita diuji. Tapi karena kita memiliki nilai integritas yang tinggi, maka tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik. Kalau resiko ada tidak Bu? Resiko dari penerapan nilai-nilai aneka tersebut? Resikonya juga ada Bu Ani. Jadi begini Bu, apabila kita tidak bisa disiplin dalam pekerjaan, nanti lama-kelamaan pekerjaan itu akan lebih menumpuk dan hasilnya jelas tidak bisa maksimal. Terima kasih Bu, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas informasi dan ilmu yang sudah Ibu berikan. Semoga Ibu senantiasa sehat dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih.